Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita kelompok 4 pada mata kuliah manajemen pengantar dengan materi terakhir, yaitu judulnya pengendalian kinerja dan pemantauan menggunakan big data dan AI. Terdapat beberapa subjudul pada materi ini. Langsung saja untuk subjudul yang pertama, yaitu konsep dasar pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja adalah proses memastikan aktivitas organisasi tetap berada pada jalur tujuan melalui 4 langkah utama. Pengendalian kinerja ini diibaratkan seperti GPS di mobil yang dapat menentukan tujuan atau target, lalu GPS akan memantau posisi Anda saat ini. Jika Anda salah jalan, GPS akan memberitahu dan mengarahkan Anda kembali ke rute yang benar agar sampai tepat waktu. Dalam organisasi, ini adalah proses memastikan apa yang dikerjakan karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu terdapat 4 tahapan yang harus dilalui pada konsep dasar pengendalian kinerja. Yang pertama ada penetapan standar, yaitu menentukan target, misalnya target penjualan. Ini adalah seperti membuat tolak ukur yang jelas. Contohnya, setiap karyawan harus melayani 20 pelanggan tiap harinya. Yang kedua ada pengukuran, yaitu mengumpulkan data hasil kerja nyata. Melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Contohnya, mencatat jumlah pelanggan yang dilayani hari ini. Yang ketiga, perbandingan, yaitu membandingkan antara hasil versus target. Mencari tahu apakah ada selisih atau gap. Contohnya, setiap hari pada hari ini kita memiliki target 20, tetapi realisasinya hanya 15, maka di situ akan ada selisih atau gap sebesar 5 pelanggan. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah tindakan perbaikan atau solusi, yaitu melakukan koreksi agar target pada masa depan dapat tercapai. Mencari tahu penyebabnya dan memperbaikinya agar tidak terulang. Contohnya, jika lambat karena komputer rusak, maka solusinya adalah servis komputer. Yang kedua ada peran big data dalam pengendalian kinerja. Yang pertama ada monitoring real time. Organisasi dapat memantau kinerja pegawai, mesin, proses produksi, layanan pelanggan secara langsung atau real time. Contohnya yaitu dashboard yang menampilkan penjualan harian, tingkat kehadiran karyawan, atau performa mesin produksi. Yang kedua ada pengukuran kinerja yang lebih akurat. Data besar memungkinkan evaluasi kinerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan opini. Misalnya, analisis efektivitas kampanye pemasaran melalui jejak digital. Yang ketiga, ada prediksi masalah dan penyimpangan. Big data digunakan untuk early warning system, yaitu mendeteksi pola penyimpangan sebelum menjadi masalah besar. Contohnya yaitu sistem mendeteksi penurunan produktivitas karyawan sebelum target bulanan gagal dicapai. Yang keempat, ada penentuan KPI yang lebih relevan. KPI, Key Performance Indicators, adalah ukuran kunci yang digunakan organisasi untuk menilai apakah kinerja mereka sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dapat disusun berdasarkan pola dan hubungan dalam data atau data-driven KPI. Misalnya, perusahaan retail menetapkan KPI waktu respon pelanggan berdasarkan data interaksi digital. Yang ketiga, peran kecerdasan buatan atau AI dalam analisis dan keputusan. AI bertindak sebagai otak yang mengolah data tersebut melalui 1.
otomatisasi. 2. Analisis prediktif. 3. Machine learning. 4. NLP, Natural Language Processing. Yang pertama, otomatisasi, yaitu AI memungkinkan proses pengawasan dan analisis dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan. Seperti AI dapat memantau sistem produksi, keuangan, atau operasional 24 jam non-stop, mengurangi tergantungan pada pengawasan manual yang rawan kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja, dan menekankan biaya operasional. Yang kedua, ada analisis prediktif, yaitu AI menggunakan data historis dan pola tertentu untuk memprediksi kejadian di masa depan. Contoh, 1. Membangun organisasi, mengambil keputusan proaktif bukan reaktif. 2. Mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan perencanaan strategis. Terus selanjutnya ada machine learning. Machine learning memungkinkan AI belajar dari data dan pengalaman sebelumnya tanpa harus diprogram ulang secara manual. Contoh, itu sistem dapat meningkatkan akurasi penilaian seiring berjalannya waktu, menghasilkan keputusan yang lebih objektif, konsisten, dan berbasis data, dan mengurangi bias manusia dalam penilaian kinerja atau seleksi. Yang terakhir ada NLP, Natural Language Processing. NLP memungkinkan AI memahami, menganalisis, dan mengolah bahasa manusia dalam bentuk teks atau suara. Contohnya seperti AI dapat mengekstrak makna dari teks yang tidak terstruktur. 2. Membantu memahami sentimen, opini, dan masalah yang sering muncul. 3. Mempercepat pengelolaan dokumen dan komunikasi. Kemudian yang keempat itu ada integrasi Big Data dan Artificial Intelligence. Integrasi Big Data dan Artificial Intelligence ini memiliki hubungan yang saling melengkapi. Big Data berfungsi sebagai penyedia data mentah dalam jumlah besar, sedangkan Artificial Intelligence atau AI ini bertugas untuk mengolah data tersebut menjadi informasi dan keputusan otomatis. Dengan adanya integrasi ini, organisasi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, lebih efisien dari segi biaya, serta meningkatkan produktivitas dan objektivitas penilaian. Penerapan Big Data dan AI ini sudah banyak digunakan di berbagai sektor. Yang pertama, di sektor perbankan. Teknologi ini dimanfaatkan untuk mendeteksi penipuan atau transaksi yang mencurigakan. Kemudian di sektor manufaktur, AI membantu melakukan pemeliharaan mesin sebelum terjadi kerusakan atau biasa disebut dengan predictive maintenance. Sementara itu, di bidang HRD, Big Data dan AI berfungsi untuk menganalisis kinerja karyawan serta memprediksi risiko pengunduran diri. Jadi, pada intinya, integrasi Big Data dan Artificial Intelligence ini memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu ada tantangan yang dihadapi meskipun canggih. Implementasi teknologi ini memiliki hambatan seperti yaitu 1. Masalah privasi dan keamanan data. 2. Yaitu biaya investasi awal yang besar. 3. Yaitu kebutuhan akan SDM memiliki keterampilan digital yang tinggi. 4. Yaitu resiko bias jika data awal yang digunakan tidak berkualitas. Kesimpulannya yaitu integrasi Big Data dan AI mengubah pengendalian kinerja dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif dan prediktif, membuat organisasi lebih adaptif di era digital ini.